Yang kedua, dia membayarnya 30 ekor onta yang jaz'ah. Jaz'ah itu adalah onta yang masuk pada tahun kelima. Kemudian 40 ekor sisanya dibayar onta yang bunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan waktu kita untuk hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk bab baru yaitu babud diyat. Bab tentang masalah diat. Diat itu apa? Diat itu artinya adalah harta yang diberikan kepada korban atau wali korban sebagai denda atas tertumpahnya darah atau hilangnya anggota badan. Itu arti dia. Jadi harta yang dikasihkan kepada korban atau wali korban akibat hilangnya nyawanya atau hilangnya salah satu anggota badannya. Maka ini disebut dengan arti dia. Di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar, pengarang kitab Bulughul Maram, membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang hukum diat ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang lumayan panjang, kita bacakan hadisnya. An Abi Bakar ibni Muhammad ibni Amr ibni Hazmin an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhum anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila ahli al-Yaman fadhakara al-haditha wa fihi inna man i'tabata mu'minan qatlan an bayyinatin فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي العينين الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي الذكر الدية وفي البيضتين الدية وفي الصلب الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة 15 من الإبل وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل وفي السن 5 من الإبل وفي المودحة 5 من الإبل وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار أخرج أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr ibni Hazmin, dari bapaknya, dari kakeknya. Sesungguhnya Nabi SAW pernah menulis surat kepada Ahlul Yaman, yang mana isi surat Nabi tersebut tentang, kata Nabi SAW, barang siapa terbukti membunuh orang mukmin tanpa sebab, maka dia dihukum mati. Kecuali
kalau pihak keluarga korban memberinya maaf. Sesungguhnya untuk satu nyawa, kata Nabi, dibayar satu diat penuh, yaitu 100 ekor onta. Untuk satu hidung yang terpotong habis, maka dibayar satu diat. Untuk dua mata, satu diat. Untuk satu lidah, satu diat. Untuk dua bibir, satu diat. Untuk satu kemaluan, satu diat. Untuk dua buah testis, satu diat. Untuk satu tulang punggung, satu diat. Untuk sebelah kaki, setengah diat. Untuk luka kepala yang mencapai kulit otak, sepertiga diat. Untuk luka akibat tikaman yang menembus perut, sepertiga diat. Untuk luka yang mengakibatkan tulang patah, 15 ekor onta. Untuk setiap jari tangan serta kaki, 10 ekor onta. Untuk satu gigi, 5 ekor onta. Untuk luka yang mengakibatkan daging terlepas dari tulangnya, 5 ekor onta. Seorang laki-laki dihukum qisas akibat membunuh perempuan. Dan bagi yang memiliki emas atau uang, boleh dia membayar untuk satu diat dengan 1000 dinar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud di dalam marasilnya, dan dinukil juga hadis ini oleh Imam An-Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang kesahihan hadis ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan tadi adalah hadis yang sangat agung yang berisi penjelasan tentang masalah hukum diat. Yang berisi penjelasan tentang masalah hukum diat. Di dalam hadis ini dijelaskan ya, diat pada anggota badan. Tentu ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ketika entah itu menghilangkan nyawa orang atau menghilangkan salah satu anggota badan dari tubuh manusia. Para ulama menjelaskan bahwasanya diat itu ada 5 macam. Pertama, ada diat itu berupa 100 ekor onta. Diat yang penuh itu adalah 100 ekor onta. Jenis yang kedua diat itu adalah 200 ekor sapi. 200 ekor sapi. Kemudian yang ketiga adalah 2000 ekor kambing. Ya, kalau tidak punya 200 ekor sapi diganti dengan 2000 ekor kambing. Yang keempat adalah 1000 miskal emas. Ya, 1000 miskal emas. Dan yang kelima adalah 12.000 dirham, yaitu sejenis perak. Maka ini 5 diat yang dijelaskan oleh para ulama kalau seandainya seseorang tidak memiliki onta. Para ulama berselisih. Asal diat itu apa? Apakah diat itu boleh dibayar dengan onta atau onta ini boleh diganti dengan yang lain berupa uang? Para ulama mengatakan asal diat itu membayarnya adalah dengan onta. Asalnya membayarnya dengan onta. Kalau orang itu tidak memiliki onta, maka dia bisa membayarnya dengan jenis diat yang kita sebutkan tadi. Yaitu bisa dia membayar dengan kambing, bisa dia membayar dengan sapi, bisa juga dia membayar dengan uang. Kalaupun uang, itu disesuaikan dengan harga onta. Jadi kalau uang, itu harus disesuaikan dengan harga onta. 1 ekor ontanya berapa? Kalau 1 ekor ontanya harganya 10 juta, maka 100 ekor onta berarti 1 miliar ya. 1 miliar. Maka dia membayarnya 1 miliar. Maka uang itu harus menyesuaikan. Makanya kata para ulama, asalnya diat itu adalah onta. Kalau orang tidak memiliki onta, boleh dia ganti dengan ya diat yang lain. Kemudian di dalam hadis ini ya dijelaskan ya bahwasanya ada beberapa diat yang disebutkan di dalam hadis ini. Diat yang berkaitan dengan anggota badan.
sebelum saya menjelaskan diet yang berkaitan dengan anggota badan ini, pertama, diet ini siapa yang membayar? Yang membayar diet ini siapa? Contoh misalnya, ulun berkelahi, misal. Kemudian mematahkan tangan orang. Iya, taib. Saya melakukan perbuatan zalim, saya patahkan tangan orang. Yang membayar diet ini siapa? Para ulama mengatakan, kalau diet perbuatan zalim itu dilakukan dengan sengaja. Dilakukan dengan sengaja. Seperti seorang membunuh dengan sengaja, maka wajib diet itu atas dirinya sendiri. Dia yang mengeluarkan, pelaku yang mengeluarkan. Contoh seperti seseorang membunuh orang, ya, maka hukumannya adalah qisas. Tapi keluarganya memaafkan, minta bayar dia. Maka siapa yang membayar dia ini? Pelaku pembunuhan tersebut. Diambil dari hartanya. Taib. Bagaimana kalau seandainya dia tidak sengaja? Tidak sengaja. Berkelahi, sekalinya dia tidak ingin tapi ingin ngasih pelajaran aja. Sekalinya pukulannya gencang benar. Ya, sampai matanya picak. Ya. Buta orang itu tidak bisa melihat. Dia sebetulnya tidak ingin membutakan, tidak, tapi karena berkelahi kemudian pukul. Akhirnya dia harus bayar diah. Nanti ada diahnya mata itu. Siapa yang menanggung diah ini? Maka kalau perbuatan itu tidak sengaja atau perbuatan yang tidak bermaksud untuk sampai ke sana, maka diah itu ditanggung oleh pelaku dan keluarganya. Keluarganya wajib juga menanggung. Siapa keluarga wajib menanggung ini? Yang mendapatkan warisan. Maka siapa saja yang mendapatkan warisan, dia menanggung ikut serta mengurangi beban saudaranya ini. Ya. Kenapa di dalam Islam diwajibkan atas keluarga? Karena kalau seandainya itu diwajibkan kepada pelaku saja, bisa jadi itu menghabiskan hartanya. Dan kesalahan itu adalah sifat basyariyah, sifat manusia. Orang melakukan kesalahan itu adalah sifat manusia. Manusia kadang berbuat salah, khilaf, ya. Orang itu kadang ada imannya naik, ada imannya turun. Imannya turun, ya, sedikit aja tergawil langsung langsung hamuk orangnya. Ya. Kenapa? Karena iman manusia naik turun. Ya. Maka sifat salah, berbuat salah, keliru itu adalah sifat manusia. Sifat basyar, sifat manusia. Makanya kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti salah, dan sebaik orang salah adalah bertaubat. Makanya di dalam Islam, kalau perbuatan itu atas dasar unsur ketidaksengajaan atau sengaja tapi tidak ingin sampai ke sana, tidak ingin memicahkan matanya dan semisalnya, maka ini ditanggung oleh keluarga yang melakukan pembunuhan, melakukan perbuatan zalim tersebut. Dia dan keluarganya. Siapa keluarga ini? Adalah yang mendapatkan warisan darinya. Kalau dia meninggal, siapa saja yang mendapatkan warisan, maka dia juga menanggung perbuatan mengganti denda tersebut. Nah, dan ini juga penting hikmahnya. Makanya kalau kita punya keluarga mina mecal banar, maka siap-siap dinasihati. Jangan sampai kita mengganti rugi. Ya. Maka kalau keponakan dan tahu pian, aku ini dapat waris kan dari keponakan, mina keponakannya mecal banar, maka dinasihati. Jangan dibiarkan. Nah, ini tujuan juga di dalam Islam, saling menasihati satu sama lain. Kemudian perbuatan denda ini, bayar diyah ini tidak dikenakan kepada orang melakukan sesuatu berdasarkan izin syariat. Jadi dia melakukan perbuatan tersebut atas dasar izin syariat. Contoh misalnya, seorang algojo memotong tangan orang karena perintah hakim. Maka apakah algojo itu dipotong tangannya? Tidak. Karena dia melakukan atas perintah syariat. Atau seorang suami mendidik istrinya. Istrinya misalnya tidak sembahyang, suka melalaikan sembahyang, dinasihati lembut-lembut, masih aja kayak itu. Akhirnya dikuciaki suaminya. Suami menguciaki bininya, dimarahi.
Bininya pas dimarahi akhirnya sakit jantung, langsung meninggal. Ya karena kada bisa dimarahi. Taib. Perbuatan suami mendidik istri semacam ini, ya. Dia ingin mengasih pembelajaran, ternyata perbuatan suami itu membunuh istrinya. Tetapi dia tidak ingin membunuh, dia ingin hanya mau ngasih pelajaran. Kemudian meninggal. Apakah sang suami itu harus bayar diah? Tidak. Kenapa? Karena dia melakukan tersebut dalam rangka mendidik. Atau antum misalnya menyuruh seseorang memetik buah kelapa. Antum bisi kelapa banyak, suruh orang, tolong bang petikkan kelapa. Orang itu memetik, kemudian ketika dia memetik kelapa, sekali sidin tergugur, meninggal. Taib. Sidin tergugur meninggal ini, apakah wajib kita membayar ganti rugi? Tidak wajib. Karena dia melakukan tersebut ya berdasarkan upah. Dia dapat upah. Ketika dia mati, meninggal, maka tidak ada kewajiban dari kita. Seperti contoh juga antum menyewa seseorang misalnya, ya, untuk menabuk sumur. Ya, hanya menggali sumur, sekalinya sidin tergugur di sumur. Tukang tabuk ini meninggal. Apakah wajib kita bayar denda kepada keluarganya? Tidak wajib. Ya tidak wajib. Karena ini perbuatan pertama bukan dari kita, karena kita tidak melakukan kezaliman. Tetapi kita melakukan akad dengan orang tersebut dan qadarullah orangnya meninggal. Maka tidak boleh ada keluarga misalnya datang menuntut kepada pihak yang mempekerjakan ganti rugi ataupun semisalnya. Dan ini di dalam Islam dijelaskan. Kemudian di dalam hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan bahwasanya ya ada beberapa anggota badan kalau dilakukan kerusakan maka dia wajib mengganti. Dan disebutkan oleh para ulama ada 45 anggota badan. Kalau kita melakukan hal tersebut pada 45 anggota badan kita ini menghilangkan salah satunya maka dia wajib membayar dia. Ada anggota badan di manusia itu yang menjadi satu kesatuan. Ya misalnya hidung. Hidung itu cuma satu. Ada hidungnya dua di sini? Enggak ada. Ya hidung cuma satu. Ada seperti juga lisan, lidah kita ini. Ini cuma satu. Ini anggota badan yang satu. Kalau dihilangkan anggota badan yang satu ini, maka dia harus membayar diyah sempurna. Dia sempurna itu berapa? 100 ekor unta. Jadi kalau ada orang berkelahi, kemudian inya membawa lading misalnya, sekalinya sidin lemparkan, sekalinya terpotong hidung orang. Taib. Maka wajib dia membayar apa? 100 ekor unta di dalam Islam. Kenapa? Karena sudah hilang hidung orang. Ustadz, kalau setengahnya aja hidungnya misalnya, setengahnya hilang, setengahnya ada. Wajib iya, wajib di 100 ekor onta. Karena dia hilang manfaatnya. Kemudian di anggota tubuh manusia juga ada yang tidak hanya satu kesatuan, tetapi dua kesatuan. Seperti dua mata. Maka kalau ada orang memicakkan mata orang sebuting, ya ditusuk matanya satu, akhirnya dia tidak bisa melihat, maka dia harus membayar diyahnya separuh. Yaitu 50 ekor onta. Seperti itu pula dua telinga. Ya. Dua telinga ini kalau dihilangkan satunya maka harus bayar berapa? 50 ekor onta. Antum misalnya profesi tukang cukur, mencukur rambut orang, kemudian larut terpotong telinga orang. Misal ya larut mencukur, ya asik nonton bola tercukur telinga orang misalnya. Ya, maka berapa dia bayar? Dia harus bayar 50 ekor onta. Ya, telinga yang dihilangkan. Kemudian di anggota badan juga ada namanya dua bibir. Bibir ini kalau dihilangkan satunya, maka diyahnya 50 ekor onta. Jadi harus mengganti diyah itu 50 ekor onta. Kedua-dua bibirnya dihilangkan,
maka dia harus mengganti dengan 100 ekor onta. Kemudian ya, di tubuh manusia itu ada juga yang anggota badan itu terdiri dari tiga hal. Ya, terdiri dari tiga hal. Seperti apa? Yaitu hidung seseorang. Ya. Hidung seseorang, ya. Kalau hidung ini, ya, ada min kharain, ya, ada 2 lubang hidung. Dia hilangkan lubang hidung satu saja. Bukan hidungnya dihilangkan, tapi lubang hidungnya. Ya, hilang lubang hidung orang di sini satu, maka diyahnya adalah sepertiga. Kalau dihilangkan 2 lubangnya, maka diyahnya adalah sepertiga kali 2. Ya. Kalau dia hilangkan diyahnya semua, hidungnya dihilangkan semuanya, maka diyahnya adalah diyah yang sempurna. Kemudian di antara anggota tubuh manusia itu ada yang terdiri, ya, 4 hal, ya, terdiri dari 4 bagian. Seperti, ya, kelopak mata, ya. Kelopak mata ini ada 4. Maka kalau dihilangkan salah satu kelopak mata, maka dia harus mengganti 1/4 diyah, ya. Dia harus mengganti 1/4 diyah. Kemudian di antara anggota tubuh kita ini ada yang memiliki 10 anggota seperti tangan dan kaki. Maka orang kalau menghilangkan 1 tangan orang, maka dia harus membayar 10 ekor onta. Contoh misalnya orang berkelahi, dihilangkan kelingkingnya, maka dia bayar berapa? 10 ekor onta. Karena 10 kedua tangan ini, 10 tangan ini nilainya adalah 100 ekor onta. Maka dia harus mengganti 100 ekor onta kalau semua tangannya dihilangkan jari jemarinya. Seperti itu pula adalah kaki, ya. Seperti itu pula adalah kaki. Kemudian Ustadz, kalau dihilangkan misalnya cuma ujung ruas jarinya saja. Ruas jarinya hilang. Masih ada 2 menongol, maka diyahnya adalah dibagi 3. Maka diyahnya adalah, ya, 3/10, ya, 3/10. Maka bagi 3, 10 dibagi 3. Maka dia harus membayar demikian, ya. Kemudian ada diyah itu tidak berkaitan dengan anggota badan. Tidak berkaitan dengan anggota badan, tapi berkaitan dengan manfaat anggota badan. Contoh misalnya mata, itu manfaatnya adalah melihat. Matanya tidak picak tapi dihilangkan penglihatannya, tidak bisa melihat. Maka penglihatan yang hilang ini, ya, maka diyahnya adalah sempurna, harus dia ganti. Ya. Maka kalau hilang penglihatan orang, ya, maka dia harus ganti bayar 100 ekor onta. Sama seperti itu pendengarannya dihilangkan, ya, akibat perbuatan zalim Anda, memukul orang misalnya, hilang pendengarannya, maka dia harus mengganti 100 ekor onta. Dia harus ganti 100 ekor onta, ya, karena dia menghilangkan manfaat yang ada tubuh manusia. Seperti itu pula seseorang yang menghilangkan misalnya bulu-bulu. Ya, bulu-bulu yang disuruh dijaga dihilangkan. Contoh misalnya seorang menghilangkan jenggot. Pian berjenggot, kemudian bini pian gak ada ketujuh. Akhirnya dikasih obat, pian lagi guring. Hilang kada mau lagi tumbuh jenggotnya. Jenggotnya rontok, sudah hilang, kada mau lagi tumbuh jenggotnya. Taib. Apakah ada hukumannya dalam Islam? Ada. Hukumannya adalah dia membayar onta, ya, dia seseorang menghilangkan, ya, jenggot secara utuh, ya, maka dia harus membayar dia sempurna 100 ekor onta. Kada main jenggot ini, larang luar biasa. Maka hati-hati, ya. Maka keliru orang menghina jenggot. Di dalam Islam dibayar, ya, 100 ekor onta. Makanya pian sayangi jenggot, jangan dicabut-cabut, ya. Maka ini di dalam Islam sangat diperhatikan. Sama seperti seseorang menghilangkan bulu alis. Hilang total. Maksudnya hilang ini adalah tidak tumbuh
lagi. Kalau dikerok tumbuh lagi tidak kena dia. Tetapi ini hilang manfaatnya sama sekali. Misalnya dia menghilangkan alis orang, tidak mau tumbuh lagi alis tersebut. Ya. Satu alis hilang maka separuh dia. Kedua alisnya hilang maka 100 ekor onta harus dia bayar. Ya, kenapa? Karena dia menghilangkan manfaat pada tubuh manusia. Ya. Maka ini ya kita melihat bagaimana Islam ini sempurna. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menjelaskan ya beberapa hal-hal yang seseorang melakukan kezaliman. Disebutkan oleh Nabi adalah di sini disebutkan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, satu lidah kata beliau yang dihilangkan, lidah manusia dihilangkan, maka kata beliau dietnya adalah penuh. Ya. Dietnya adalah penuh. Kemudian kata Nabi SAW, baydatain, 2 buah testis punya laki-laki. Itu kalau ya dihilangkan ya, maka dietnya adalah diet yang penuh. Ya. Kalau satu saja dihilangkan berarti separuh. Kemudian kata Nabi SAW berkaitan dengan masalah luka. Iya. Seseorang melakukan kezaliman, melukai kepala orang sampai mencapai kulit otak. Ya, atau yang disebut dengan al-ma'mumah. Ya, orang berantem kemudian luka kepalanya sampai mengenai otak. Ya, kekerasan tersebut sampai mengenai otak, maka ini juga dikenakan diyah. Diyahnya adalah sepertiga diat. Diatnya adalah sepertiga dari 100 ekor onta. Kemudian luka yang akibat ya tembusan ya menembus perut. Ya, seseorang nusuk orang, kemudian tikaman itu menembus sampai perutnya. Ya, sampai mengenai perutnya. Berapa diatnya? Maka dietnya kata Nabi SAW sepertiga dari diet sempurna. Jadi sepertiga dari 100 ekor onta. Kemudian juga luka yang mengakibatkan orang itu tulangnya patah. Ya. Atau tulangnya keluar dari tempat semisalnya. Antum berantem, antum banting orang. Keluar tulangnya. Atau patah tulangnya. Taib. Berapa dietnya? Ya, seseorang yang mengakibatkan tulang orang itu patah, dietnya adalah 15 ekor onta. Maka ini kada gampang ya mematahkan tulang orang. Maka bayarnya adalah dia 15 ekor onta. Kemudian kata Nabi SAW, satu gigi yang dipatahkan itu dietnya apa? 5 ekor onta. Ya, misalnya antum datang ke dokter gigi minta cabutkan di sebelah kiri, sakanya dokternya ngaur nyabutnya sebelah kanan misalnya. Dicabutnya sebelah kanan, ya bukan di sebelah kiri. Dokternya kada tahu, ya atau kada ingat, ya karena sibuknya pasien lupa dokternya, ya karena kita pasien ini biasanya pasrah aja. Padahalnya tahu nih salah, mungkin dokter ini berilmu, akhirnya diam kadang-kadang orang, ya kadang-kadang demikian, ya akhirnya salah dokternya ini. Apa dia kena diet? Iya kena diet dokter ini dalam Islam. Ya berapa dietnya? 5 ekor onta. Jadi gigi pian tuh mahal sebijinya. 5 ekor onta. Kalau 1 ekor onta itu 10 juta, maka 5 ekor itu 50 juta. Harga 1 gigi itu 50 juta. Itu kalau harga ontanya 10 juta, onta lebih daripada itu. Ya, maka luar biasa di dalam Islam, ya. Kemudian disebutkan juga di dalam hadis ini, kata Nabi SAW, luka yang mengakibatkan dagingnya terkelupas dari tulang. Jadi daging Anda terkelupas kelihatan tuh tulangnya. Maka dietnya 5 ekor onta. Jadi kalau ada orang berkelahi atau melakukan kezaliman, terkelupas ya daging orang, kemudian tampak tulangnya, maka dia harus membayar 5 ekor onta. Ya, maka ini diet yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Oleh karena itu subhanallah ya, di dalam Islam ini agama yang sangat sempurna. Nabi SAW menjelaskan secara detail hal-hal yang terjadi kezaliman di antara manusia. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Diyatul khata akhmasan
ishruna hiqqah wa ishruna jaza'ah wa ishruna banati makhadin wa ishruna banati labun wa ishruna bani labun. Akhrajahu Daraqutni wa akhrajul arba'ah bilafzi wa ishruna banu makhad badal labun wa isnadul awwal aqwa wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah min wajhin akhar mauqufan wa huwa asahhu minal marfu'. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, diat untuk pembunuhan tanpa sengaja dibagi menjadi 5 bagian. 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaz'ah, 20 ekor bintu makhad, dan 20 ekor bintu labun, dan 20 ekor bani labun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Daraqutni dan 4 imam ahli hadis yang meriwayatkan dengan lafaz 20 ekor bani makhad mengganti lafaz labun. Namun sanad lafaz yang pertama lebih kuat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain dengan sanad yang mauquf, dan sanad ini lebih sahih daripada sanad yang marfu. Ya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya disebut oleh para ulama, ya, hadis ini dilemahkan oleh sebagian para ulama karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Khasyab bin Malik At-Ta'i. Ya, di dalam sanad hadisnya ada seorang rawi yang bernama Khasyab bin Malik At-Ta'i. Dia adalah seorang rawi yang majhul sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kemudian Imam Abi Daud, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang lain. Kata beliau, wa akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi min tariqi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu ta'ala anhuma rafa'ahu ad-diyatu 30 hiqqatan wa 30 jaza'atan wa 40 khalifatan fi butuniha auladuha. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari jalur Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya dengan sanad yang marfu. Diyatnya adalah 30 ekor hiqqah, kemudian 30 ekor jaz'ah, dan 40 ekor unta betina yang sedang hamil. Hadis ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya menjelaskan kepada kita tentang metode ya pembayaran diyah. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, kemudian dia tanpa sengaja, kemudian dia dikenakan diyah dengan diyah yang sempurna, membayar 100 ekor onta, maka onta yang mana dibayar? Seperti apa ontanya yang harus dibayar? Maka onta itu macam-macam. Maka di sini dijelaskan di dalam hadis ini jenis-jenis onta yang dikeluarkan dari sisi usianya. Kata Nabi SAW, dietnya adalah 100 ekor onta dibagi menjadi 5. Berarti 20 ekor onta, 20 ekor onta, 20 ekor onta. Maka 20 ekor onta yang pertama adalah diyahnya adalah hiqqah. Hiqqah itu adalah onta yang umurnya masuk tahun keempat. Jadi onta yang masuk tahun keempat itu namanya hiqqah. Maka orang yang melakukan ya tindak kezaliman tanpa sengaja, maka dia harus mengeluarkan dulu yang pertama 20 ekor onta, yaitu hiqqah yang usianya masuk tahun keempat. Kemudian yang kedua, yaitu dia mengeluarkan 20 ekor onta kedua adalah jaz'ah. Jaz'ah ini adalah onta yang usianya masuk tahun kelima. Jadi usianya masuk tahun kelima. Maka itu dia keluarkan. Jadi hiqqah dia pilih 20 ekor onta yang usianya masuk tahun keempat. Kemudian dia mencari 20 ekor onta yang masuk tahun kelima. Kemudian yang ketiga, ya,
Yang dia keluarkan adalah banatu makhat, yaitu 20 ekor onta bintu makhat, ya, yaitu onta yang umurnya masuk tahun kedua, ya. Onta yang umurnya masuk tahun kedua. Ya, ini disebut dengan ya bintu makhat. Kemudian yang keempat adalah banati labun. Banati labun ini adalah 20 ekor onta yang masuk tahun ketiga umurnya. Jadi masuk tahun ketiga umurnya itu disebut dengan banati labun. Ya. Kemudian yang kelima, ya, 20 ekor onta yang dikeluarkan adalah khalifatan, yaitu ya onta betina yang sedang hamil. Ya, seseorang mengeluarkan onta betina yang sedang hamil. Ya, maka inilah ya seseorang dia mengeluarkan apa? Ya, ontanya. Ya. Jadi ya, pertama itu dia mengeluarkan ya hiqqah, jaz'ah, kemudian banatu makhat, kemudian banatila labun. Ya, maka ini dia keluarkan. Ya. Kemudian para ulama ya menjelaskan bahwasanya diet ini untuk pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja. Ya. Maka seseorang mengeluarkan diet ini, yaitu dengan cara 5 bagian ini, yaitu ya isyruna hiqqah, jaz'ah, banatu makhat, banatu labun, dan khalifah. Maka inilah diyah yang harus dia keluarkan, onta yang harus dia pilih. Maka tidak boleh dia keluarkan misalnya ontanya usianya 3 tahun saja semua, tidak boleh. Maka harus semacam itu yang disebutkan di dalam hadis tadi. 20 ekor onta yang usianya 5 tahun, masuk tahun keempat, masuk tahun ketiga, ya. Kemudian 20 ekor onta ya yang masuk tahun kedua. Maka itu harus dia keluarkan. Maka ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan tidak sengaja. Bagaimana kalau seandainya pembunuhnya dilakukan dengan sengaja? Kalau pembunuhnya dilakukan dengan sengaja, maka diyahnya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Amr bin Shu'aib, tidak 5 bagian tetapi 3 bagian. 100 ekor onta tapi dia 3 bagian. Ini kalau orang membunuh dengan sengaja. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain, kemudian asalnya hukumnya adalah diqisas. Membunuh diqisas juga dibunuh. Asalnya demikian. Tetapi keluarga korban memaafkan. Keluarga korban memaafkan. Saya tidak mau qisas tapi saya minta bayar diyah. Nah, orang yang membunuh dengan sengaja, kemudian keluarga korban meminta diyah, maka diyahnya adalah dengan 3 macam. Pertama, diyahnya adalah dengan membayarnya dengan 30 hiqqah, yaitu onta yang masuk tahun keempat. Kemudian yang kedua, dia membayarnya 30 ekor onta yang jaz'ah. Jaz'ah itu adalah onta yang masuk pada tahun kelima. Kemudian 40 ekor sisanya dibayar onta yang bunting. Jadi dia membayar 40 ekor ya onta yang bunting. Ya. Maka itu dia bayar. Ya, maka para ulama mengatakan kalau seseorang yang melakukan tindak pidana membunuh dengan sengaja, maka diyahnya adalah 3 jenis diyah ini ontanya. 30 yang usia 4 masuk tahun keempat, kemudian 30 ekor lagi yang masuk tahun kelima, dan 40 ekor masuk tahun yang bunting. Adapun ya orang yang membunuh tanpa sengaja atau membunuh seperti sengaja, ada pembunuhan itu 3 sebagaimana kita jelaskan. Membunuh dengan sengaja, ada membunuh mirip dengan sengaja. Mirip dengan sengaja ini apa? Dia menggunakan alat, tetapi alat itu ya bisa membunuh, tapi tidak niatnya untuk membunuh.
Tapi alat itu bisa membunuh. Contoh misalnya, seseorang membawa pemangkung. Kemudian dipangkungkan lawan orang. Niatnya tidak ingin membunuh. Tetapi dia pangkungkan ke orang, orangnya meninggal. Maka ini pembunuhan mirip dengan sengaja. Maka dia tidak diqisas, tetapi orang ini harus bayar tadi diyahnya adalah dengan 5 jenis diyah tadi. Yaitu dia membayar 20 ekor hiqqah, 20 ekor jaz'ah, 20 ekor bintu makhat, 20 ekor bintu labun, dan 20 ekor bani labun. Ya. Maka dia membayar 5 jenis ya diyah tersebut. Maka di sini para ulama membedakan antara diyah orang yang membunuh dengan sengaja dengan diyah orang yang membunuh tidak sengaja atau dengan diyah orang yang membunuh mirip dengan sengaja. Maka ya ini adalah perbedaan di dalam masalah diyah. Kemudian ya kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna a'tan nasi 'ala Allahi salasatun man qatala fi haramillah aw qatala ghairu qatilih aw li dhahlil jahiliyah akhrajahu Ibnu Hibban fi hadisin sahahahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada 3. Yang pertama, seseorang yang membunuh di tanah haram. Yang kedua adalah orang yang membunuh orang yang tidak melakukan pembunuhan. Dan yang ketiga adalah membunuh seseorang karena dendam pada zaman jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya jenis-jenis pembunuhan. Dan ini adalah pembunuhan yang paling jelek. Kata Nabi SAW, 3 pembunuhan yang paling jelek. Yaitu pertama, seseorang membunuh di tanah haram. Ya. Kenapa membunuh di tanah haram itu pembunuhan yang paling jelek? Karena dia melanggar kesucian tanah haram. Tidak mengagungkan tanah haram. Karena Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Allah jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir, dan siapa saja yang bermaksud di dalamnya, kata Allah, melakukan kezaliman secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagai siksa yang pedih. Maka ayat ini sangat jelas tentang menjelaskan keagungan tanah haram. Baik, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang membunuh orang di tanah haram ini kezalimannya luar biasa. Jangankan itu, orang yang berbuat dosa saja di tanah haram, maka Allah Subhanahu wa taala perbesar dosanya. Jadi dosa itu tidak ada yang dilipat gandakan. Orang berbuat dosa tetap ditulis satu dosa. Tetapi dosa itu ada yang diperbesar hukumannya. Bukan dilipat gandakan dosanya, tapi dosanya diperbesar hukumannya. Maksud diperbesar hukumannya apa? Hukumannya lebih besar. Contoh misalnya, orang kalau melakukan kesalahan di Indonesia ini misalnya, di negara Indonesia ini hukumannya dipukul dengan sapu lidi. Kesalahan yang sama dilakukan di tanah haram, hukuman juga satu pukulan, tapi bukan sapu lidi, tapi dengan beton misalnya. Maka hukumannya diperbesar, sama satu pukulan, tetapi diperbesar hukumannya. Ini maksudnya, orang yang melakukan sesuatu di tanah haram, hukumannya diperbesar. Bukan dosanya dilipat gandakan, tidak. Dosanya tetap ditulis satu dosa, tetapi hukumannya diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangankan orang membunuh, orang melakukan atau berkeinginan
Berbuat dosa saja itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada keinginan di dalam hati. Ya, maka tidak gampang ya orang hidup di tanah haram ya, maka itu luar biasa. Selain pahalanya banyak ya, tetapi dosanya juga luar biasa ancamannya. Maka seimbang ya. Orang dapat pahala banyak tapi di sisi lain apa? Ancamannya juga besar ya. Makanya sahabat itu takut ya mereka berbuat maksiat di tanah haram ya, di kota Mekah dan Madinah. Tentu ya tidak semua kota Mekah itu tanah haram, ada batasannya. Dan juga tidak semua di kota Madinah itu tanah haram, ada batasannya. Tetapi orang yang berada di tanah haram tersebut maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sekedar dia ingin berbuat maksiat saja diancam oleh Allah. Apalagi dia berbuat maksiat. Ini menunjukkan keagungan. Apalagi ada orang melakukan pembunuhan di sana. Maka dia tidak menghormati apa yang Allah agungkan. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, adalah seseorang membunuh orang yang tidak bersalah. Dia tidak ada salah apa-apa dibunuh, lewat ditusuk. Ya, orang tidak memiliki kesalahan apa-apa dibunuh. Ya, maka ini dosanya sangat besar. Kenapa? Karena dia menghilangkan hak orang lain. Kata Nabi SAW, ya, semua muslim itu haram darahnya, hartanya, kemudian kehormatannya untuk ditumpahkan, dihilangkan. Maka orang ini menghilangkan hak saudara, maka ini ada pembunuhan yang terjelek. Kalau orang punya musuh, kemudian dia membunuh, mungkin, ya, tentu ini juga salah. Tetapi ada sebab melatar belakangi orang ini berantem. Tapi ini tidak ada salah. Tidak mengetahui apa-apa kemudian terbunuh orang tersebut. Dan ini sering terjadi subhanallah ketika ada kerusuhan ya, ada demo dan semisalnya, orang tidak tahu apa-apa terbunuh. Maka itu pembunuhan yang paling jelek. Ya, pembunuhan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah seseorang membunuh karena permusuhan jahiliyah, dendam bahari. Ya, dia punya dendam ya. Maka ya entah itu fanatik ya, entah itu permasalahan pribadi, akibat dendam dia dibawa ya, pokoknya dia tidak puas hatinya sampai dia tumpahkan darah orang ini. Maka ini adalah pembunuhan yang terjelek. Kenapa? Karena orang ini ya memiliki dendam yang luar biasa ya. Dan ini terjadi pada masa jahiliyah. Orang jahiliyah dulu semacam itu. Mereka saling membunuh. Mereka punya dendam ya, mereka saling membunuh. Ketika haji wada, ya Nabi SAW ketika haji wada, Nabi SAW berkata, kata Nabi, setelah ini kata Rasulullah SAW tidak ada lagi yang saling membunuh. Semuanya saya yang menanggung. Diyahnya kata Nabi saya yang menanggung. Yang terjadi pada masa jahiliyah saya yang menanggung kata Nabi SAW, diyahnya semuanya. Tetapi setelah ini kata Nabi SAW, kalau ada terjadi pembunuhan maka dikisos. Maka dikisos. Ya. Karena Nabi SAW menghilangkan masalah jahiliyah. Ya. Maka kalau ada orang membunuh karena dia fanatik, karena rasa kesukuan, membela sukunya, atau membela golongannya, membela kampungnya, apa macam, tawuran dan semisalnya, ini termasuk di dalamnya. Maka ini adalah pembunuhan terjelek. Ya. Tawuran antara satu kampung dengan kampung lain, ya, karena fanatik. Akhirnya dia apa? Dia bunuh ya orang di kampung sebelah. Maka ini adalah pembunuhan yang paling jelek di dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena ini pembunuhan semacam model jahiliyah. Ya. Maka ini oleh karena itu kata para ulama, pembunuhan itu bertingkat. Ada yang paling jelek. Namanya pembunuhan semuanya jelek, tapi ada yang paling jelek. Yang paling jelek ini adalah 3 hal ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini. Ya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka ya yang kita pelajari ini bagaimana Islam itu menjaga hak-hak manusia. Makanya hukum Islam ya itu kalau diterapkan di dalam kehidupan manusia, maka orang nggak berani berbuat kezaliman ya. Karena orang takut ya. Manusia ini dia berbuat zalim karena dia lupa tentang hukuman, ancaman terhadap perbuatan zalim tersebut. Setiap orang itu pasti berbuat dosa, berbuat zalim, pasti dia lupa hukumannya. Orang itu bermaksiat, kenapa dia bermaksiat? Dia lupa hukuman maksiat tersebut. Kalau seandainya ditampakkan kepada dia hukuman maksiat tersebut, maka dia tidak akan berbuat maksiat. Tapi dia lupa akibat perbuatan maksiat yang dia kerjakan, sehingga dia berbuat zalim terhadap dirinya atau berbuat zalim kepada orang lain. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dan doa kepada majelis.
Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau yang bertanya. Ya, ya. Iya, di dalam Islam dia harus bayar dia. Tetapi kan masalahnya kita ini tidak hukum Islam. Akhirnya berelaan. Iya, di dalam Islam itu harus dia apa? Dia bayar. Tapi kalau seandainya orang tersebut menuntut haknya, maka Anda kasih haknya. Dia kalau dia menuntut haknya, maka dikasih haknya. Ya, haknya adalah dibayarkan semacam itu. Ya, tetapi ya kalau seandainya dia tidak menuntut haknya, misalnya berelaan, pemaafan, ya sudah. Ya. Maka seharusnya seorang hakim memutuskan demikian. Kalau ada ya kesalahan-kesalahan tadi, maka dia harus mengganti sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tadi. Wallahu taala alam. Baik. Berlaku. Perbuatan yang tidak sengaja yang dilakukan oleh kita itu berlaku, tetapi tidak Anda yang menanggung. Keluarga Anda juga ikut menanggung. Ya. Maka perbuatan yang tidak sengaja tidak kita saja menanggung, tetapi keluarga juga ikut. Siapa keluarga yang ikut ini yang mendapatkan warisan. Ya, sehingga ya di dalam Islam ya semuanya saling bahu membahu. Ya. Kalau itu perbuatannya tidak sengaja, ya maka ditanggung. Keluarga juga ikut menanggung agar harta orangnya tidak habis. Karena kesalahan unsur kesengajaan itu pasti banyak. Dan itu sebagaimana saya katakan tadi, tabiat manusia berbuat salah keliru. Ya. Maka tidak hanya orang yang berbuat kesalahan itu menanggung, tapi keluarganya pun juga ikut meringankan bebannya. Kalau keluarganya kadang mau dipaksa dalam Islam, maka dia harus juga menyumbang, membayar tentang kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya. Ya Allah taala alam. Taib. Dia aniaya orang mabuk juga termasuk kezaliman yang sengaja. Walaupun dia orang mabuk itu dia tidak sadar, tetapi itu adalah perbuatan hampir mirip sengaja. Maka dia harus membayar dia. Dia harus membayar dia. Kalau seandainya tadi menyebabkan luka-luka yang kita jelaskan tadi, ya, mematahkan gigi orang dan semisalnya, maka dia harus membayar dia. Taib. Siapa yang membayar dia ini? Ya, maka kalau orang mabuk itu ya dia yang membayar dia dan juga keluarganya ikut juga membayar dia tersebut. Wallahu taala alam. Taib. Ada lagi yang lain? Ada dikejar mau dibunuh, dikejar di dalam pasar kejadian. Karena kecil orangnya, lari dia dikejar sama yang besar pakai pisau. Tapi dia juga punya pisau, jadi lari bersembunyi di antara orang banyak. Lewat dia tikam yang tadi mati. Kalau yang begini apa kena kisah juga? Ini menyelamatkan diri tadi. Ya. Ini yang membunuh. Yang kedua, jadi kalau lihat saja itu diserang, ini sekali tonjok tangan kosong, mati di tempat. Akhirnya dia dipilih jadi kepala desa dan preman tak berani. Aman di desa itu bahkan sampai 22 tahun menjadi kepala desa. Iya. Karena sekali tonjok aja langsung mati. Iya. Apa ini kena juga dia membelah diri. Yang ketiga ini terjadi di Kota Makassar. Saya juga bukan Makassar, tapi tidak ngerti. Itu kan ada istilah sirik di sana. Jadi, istilah apa? Sirik. Iya, ini budaya Baki daripada Malu. Oh. Jadi sering yang membunuh ini sebenarnya orang teraniaya. Ada preman bodyguard jadi hari-hari menampar, tidak bisa melawan kalah juga. Akhirnya selalu karena budaya siri ini, suatu saat katanya mungkin sudah menanggung malu hari-hari, dia tikam dari belakang. Ini banyak sekali terjadi. Dan yang begini juga bagaimana? Apa pengusaha sebesar itu yang membunuh sengaja kan teraniaya sebenarnya. Tapi balasannya dengan membunuh. Iya. Taib. Pertama, masalah yang seseorang
menikam orang, dia bersembunyi karena dikejar ya, kemudian ditikam ya. Pertama, kalau seandainya seseorang itu bisa menyelamatkan dengan cara tidak membunuh, ketika dia membunuh ya, maka ini salah. Kalau seandainya dia bisa menyelamatkan dirinya dengan cara tidak membunuh. Tapi kalau seandainya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali dengan cara membunuh ya. Kalau dia tidak membunuh, dia akan dibunuh orang. Maka dia menyelamatkan dirinya dengan cara membunuh, maka tidak ada masalah. Itu disebut dengan daf'us sa'il. Daf'us sa'il itu tidak dihukum orang tersebut hukum kenapa? Karena dia membela diri. Maka kata Nabi SAW, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, jiwanya, maka dia mati syahid. Maka seseorang yang membela jiwanya kemudian dia membunuh orang, maka dia tidak kena hukuman. Ya, dengan syarat artinya ya tidak bisa dihindari lagi. Kalau premannya ya sebetulnya tidak membunuh, cuma menakut-nakuti aja, premannya membawa kekarik, ini membawa pisau misalnya, ya, atau membawa kayu, premannya tidak ingin membunuh kemudian dia bunuh, nah ini tidak benar, ya, tidak benar. Kenapa? Karena dia bisa daf'us sha'ilnya tidak harus dengan cara membunuh, ya, dengan cara dia menangkis ataupun semisalnya. Kemudian yang kedua adalah seseorang yang memukul orang, ya, karena dia di preman memukul. Kalau pukulan itu dilakukan tanpa sengaja, ya tanpa sengaja, tentu dia tidak kena apa-apa. Ya, dia berkelahi tidak sengaja, ya, atau dia dizalimi, kemudian dia balas, dia membela dirinya, maka tidak kena apa-apa. Tapi kalau dia bukan membela diri akibat perkelahian, ya, bukan membela diri akibat berkelahi, kemudian dia memukul orang, kemudian mati, dia terkena dengan hukuman ya seseorang membunuh tidak sengaja. Membunuh tidak sengaja, maka dia bayar 100 ekor unta. Ada yang ketiga adalah seseorang membunuh akibat balas dendam. Ya, akibat balas dendam, ya, kenapa? Karena sering dizalimi. Kemudian dia membunuh, ya, dendam tersebut. Inilah pembunuhan jahiliyah. Inilah pembunuhan jahiliyah. Kenapa? Karena dia menanggung malu, dihinakan terus, kemudian dia bawa dendam, akhirnya dia tusuk orang itu dari belakang. Maka ini dimaksud dengan pembunuhan jahiliyah, membawa dendam tidak selesai. Maka ini tidak boleh. Ya, maka tidak boleh dalam masalah ini, dan ini dimasukkan adalah pembunuhan yang paling jelek. Wallahu taala alam. Taib, ada yang lain? Nggih. Nggih. Ya. Taib, boleh tidak menjama Jumat dengan asar dan boleh dikosor? Boleh. Kalau seandainya dia berpendapat Jumat itu adalah pengganti zuhur, dia berpendapat demikian, maka boleh dia menjama dan mengkosor sehingga dia sholat zuhurnya 2 rakaat dan asarnya juga 2 rakaat. Kosornya 2, ya. Kalau seandainya dia ikut Jumatan boleh kok dikosor. Tapi kalau dia Jumat sudah tidak ada lagi kosor. Tidak ada lagi kosor di sholat zuhur, di sholat Jumatnya, karena kosor itu cuma di sholat yang 4 rakaat. Adapun di asar dia boleh mengkosor. Di sholat asarnya boleh dia mengkosor. Tapi di Jumatnya kalau dia ikut Jumatan bukan zuhur, maka tetap dia sholat 2 rakaat, ya, seperti biasa sholat bersama imam. Tetapi nanti kalau sudah asar boleh dia kosor menjadi 2 rakaat, atau dia jamak setelah Jumat, asarnya boleh dia laksanakan 2 rakaat, ya, semacam itu. Wallahu taala alam. Baik, nggih. Waalaikumsalam. Terus pas terjadi di jamaah kita ini ikut hukum Islam kah atau hukum negara kita nih? Ya, yang menentukan itu qadhi, hakim. Jadi yang menentukan masalah ini adalah hakim. Kalau hakimnya memutuskan tidak hukum Islam, hakimnya yang berdosa. Ya, hakimnya yang berdosa. Kalau Anda tidak berdosa, ya, maka yang menentukan hukum itu adalah hakim. Karena ini permasalahan qadha. Maka yang menentukan hukum ini adalah hakim. Kalau kita yang menentukan, maka pasti setiap orang akan mendakwa yang lebih banyak. Iya, giginya kadapatannya patah, jadi Ustaz 5 ekor unta misalnya. Akan terjadi apa? Kekacauan, ya, karena yang menentukan ini adalah hakim, ya. Kalau hakimnya kadang memutuskan demikian, hakimnya yang berdosa. Ya, hakimnya yang berdosa. Adapun Anda tidak berdosa.
Wallahu taala alam. Boleh, silakan. Bersunat itu hukumnya apa, Ustaz? Terus sama dengan wanita kan hukumnya gitu. Sunat ulama khilaf hukumnya. Adapun bagi pria hukumnya wajib bersunat, hukumnya wajib. Adapun bagi wanita terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah hukumnya wajib atau tidak? Ada sebuah hadis, semua hadis-hadisnya adalah dipermasalahkan. Di antaranya hadis kata Nabi sallam, al-khitanu makramatun lin nisa. Kata Nabi sallam, khitan itu kemuliaan bagi seorang wanita. Kata makramah ini di dalam ilmu usulul fiqh itu digunakan makna untuk sebuah hukum yang sifatnya tidak wajib, yang sifatnya mustahab. Tetapi hadis al-khitanu makramatun lin nisa, kemuliaan bagi seorang wanita, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu taala a'lam, saya lebih condong hadis ini adalah hadis yang hasan. Karena hadis ini jalurnya banyak, oleh karenanya khitan bagi wanita itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau itu sunnah dianjurkan. Kalau seandainya ada wanita tidak berkhitan, apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tetapi dianjurkan dia untuk berkhitan, ya, untuk berkhitan. Terlebih lagi mungkin ada peraturan di suatu negara atau misalnya wanita zaman sekarang tidak boleh lagi dikhitan misalnya. Tidak boleh mengkhitan wanita karena maka kalau ada orang tidak mengkhitan anak perempuan ini tidak mengapa, insya Allah dia tidak berdosa. Tapi kalau dia khitan tentu itu lebih baik. Wallahu taala alam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.